Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian semua? Bapak harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama Bapak Dede Sintanu. Bapak dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Oke, untuk pada hari ini Bapak akan mengajar di kelas kalian. Nah, untuk itu materi yang Bapak bawakan adalah yang pertama tentang kewajiban, dan yang kedua menyanyikan lagu dengan memperhatikan interval nada. Sebelum mulai pelajaran, kita biasakan untuk berdoa terlebih dahulu ya. Untuk itu, Bapak akan pimpin kalian untuk berdoa. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Tadi sudah Bapak sebutkan materi pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk itu Bapak sudah persiapkan video pembelajaran untuk kalian pelajari. Kalau begitu, selamat belajar. Sebelum memulai pelajaran, Bapak akan bacakan tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, yang pertama, siswa mampu memahami pentingnya mengutamakan kewajiban. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi berbagai contoh interval nada dengan benar. Penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu, karena jam menjadi patokan waktu. Dengan adanya jam, kita dapat menentukan waktu untuk melakukan aktivitas. Dengan mengatur waktu, semua kewajiban akan terlaksana dengan baik, dan kita menjadi pribadi yang disiplin waktu. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Kewajiban harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menuntut hak. Nah, jadi sebelum kita menuntut hak kita harus menunaikan kewajiban kita terlebih dahulu. Misalnya, kewajiban seorang anak. Nah, kewajiban seorang anak seperti belajar dengan giat, menghormati orang tua, menaati jadwal serta aturan yang ada, datang ke sekolah, dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Banyak kegiatan sehari-hari yang menjadi kewajiban kita. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai dalam mengatur waktu. Mengatur waktu dengan baik termasuk salah satu contoh kewajiban. Nah, di sini ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk dapat mengelola waktu. Yang pertama, ada membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Nah, dengan kita membuat jadwal kegiatan, kita dapat mengelola waktu menjadi lebih baik. Karena dalam jadwal tersebut sudah tersusun kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan pada hari tersebut. Yang kedua, mengerjakan tugas secepatnya. Jangan pernah menunda tugas. Apabila kita mendapatkan tugas atau kita diberi tugas, nah tugas itu harus langsung kita kerjakan. Jangan pernah kita tunda-tunda, karena semakin cepat selesai, itu semakin baik. Yang ketiga, berkonsentrasilah melakukan pekerjaan apapun. Nah, jadi dalam melakukan sebuah pekerjaan, kita harus berkonsentrasi atau fokus untuk melakukan pekerjaan apapun itu. Yang keempat, mendiskusikan rencana jadwal kegiatan dengan orang tua dan teman. Ketika kita membuat rencana jadwal kegiatan, kita bisa mendiskusikan dengan orang tua atau teman, agar ketika kita kesulitan, mereka dapat membantu kita. Yang kelima, jika berjanji dengan teman, maka datanglah tepat pada waktunya. Nah, ketika kita berjanji, janji itu harus kita tepati, dan kita harus datang tepat waktu. Jangan pernah membuat teman kita menunggu terlalu lama. Jadi kalau kita membuat teman kita menunggu terlalu lama, itu akan mengganggu jadwal kegiatan mereka. Sejarah penemuan jam.
Jam adalah pengukur waktu yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Dengan adanya jam, kita dapat menentukan waktu untuk melakukan aktivitas. Dengan mengatur waktu yang baik, kita menjadi pribadi yang disiplin waktu. Sejarah penemuan jam. Jam ditemukan oleh Peter Henley. Peter Henley dinobatkan sebagai pembuat jam tangan pertama di dunia. Banyak orang yang memiliki rencana atau ide yang sama seperti Henley. Namun, dialah yang terbukti sebagai penemu jam pertama. Jam telah banyak mengalami perubahan dari masa ke masa. Dari mulai jam matahari, jam pasir, jam air, jam analog, dan jam digital. Semua itu menunjukkan bahwa seiring waktu semakin banyak penemuan yang terjadi. Jam matahari, jam sundial. Jam matahari adalah sebuah perangkat sederhana yang menunjukkan waktu berdasarkan pergerakan matahari di meridian. Nah, jam matahari ini digunakan kira-kira sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi. Jam ini memanfaatkan bayangan yang menimpa permukaan datar dan ditandai dengan jam-jam dalam satu hari. Akan tetapi, saat langit mendung atau hujan, jam tersebut tidak akan berfungsi. Nah, selanjutnya di sini ada jam pasir. Jam pasir adalah perangkat untuk mengatur waktu. Jam pasir terdiri dari dua tabung gelas yang terhubung dengan sebuah tabung sempit. Salah satu tabung biasanya diisi dengan pasir yang mengalir melalui tabung sempit ke tabung yang di bawahnya dengan laju yang teratur. Menurut para ahli, jam ini ditemukan oleh Alexandro sekitar abad ketiga. Menurut pendapat lain, jam pasir ini diperkirakan pertama kali muncul pada tahun 1338 berdasarkan lukisan Allegory of Government dari Ambrogio Lorenzetti. Selanjutnya ada jam air atau clepsydra. Jam air adalah karya waktu, di mana waktu diukur oleh cairan dalam atau sebuah wadah di mana air tersebut kemudian diukur. Jam ini diciptakan oleh Al-Jazari. Jam ini dinamakan jam air karena menggunakan daya air untuk menggerakkan alat mekaniknya. Yang terakhir, ada jam analog. Jam ini dibuat oleh Peter Henley. Jam analog memiliki jarum di tengahnya dan berputar terus-menerus dalam menunjukkan waktu. Jam analog menggunakan prinsip pegas dan kombinasi antar gear di penggeraknya. Contoh dari jam analog adalah jam dinding. Kemudian, jam analog berevolusi menjadi jam digital, seperti jam pada ponsel dan peralatan digital lainnya. Materi selanjutnya menyanyikan lagu dengan memperhatikan interval nada. Interval nada adalah jarak antara nada yang satu ke yang lain, yang diukur tinggi rendahnya. Nah, minggu kemarin kalian kan sudah belajar tentang interval nada. Nah, di sini ada lagu Apuse. Nada-nada pada lagu Apuse memiliki interval nada 1, setengah, 1,5, dan 2. Nah, jadi di sini Bapak akan memberikan contoh seperti apa lagu Apuse ini. Nah, di sini ada lagu Apuse
dari Papua. Sebelum kita menyanyikannya, kita harus menandakannya terlebih dahulu supaya kita bisa menyanyikannya dengan nada yang tepat dan benar. Oke, kita mulai ya. Sol do mi re do, sol do mi re mi fa re, sol do re fa sol fa mi re do. Nah, di sini nadanya sama seperti yang di atas. Oke, kalian bisa ikuti ya. Sol do mi re do, sol do mi re mi fa re, sol do re fa sol fa mi re do. Oke, lanjut ya. Sol do fa mi, sol si re do, sol do fa mi, sol si re do. Nah, tadi kita sudah menandakan lagunya. Sekarang bisa kita nyanyikan liriknya. Nah, kita nyanyikan sama-sama ya. Aku se kokondo ya be sorang do dari uklen so panine ma paki pase. Aku se kokondo ya be sorang do dari uklen so panine ma paki pase. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Di sini ada beberapa tugas yang Bapak berikan. Tolong kalian kerjakan ya. Kalau begitu, selamat mengerjakan.